Balik lagi dengan aku Eki dan selamat datang di channel Turet. Nah, dikarenakan di Kalimantan lagi musim hujan nih, jadi kita agak susah nih mau ngevlog pagi, mau cari sarapan atau enggak pengen goes bareng komunitas juga agak susah dikarenakan ya cuaca di Kalimantan lagi sering hujan, pagi hujan, sore hujan, malam hujan, dan akhirnya kita nggak ada melakukan kegiatan bersepeda sama sekali nih. Sudah 1 minggu lebih kita nggak ada goes, dan akhirnya kita memutar otak untuk bikin konten apa ya asiknya ya, dan akhirnya kita kepikiran untuk membuat konten yang lebih edukatif sedikit buat kalian yang mungkin bisa memberi wawasan baru buat kalian yang nggak tahu sejarah tentang ini, bisa jadi tahu sejarahnya dan mungkin bisa mengkomparasi sesuatu lagi sih nanti di kedepannya. Dan konten apakah yang bakal kita buat itu? Konten ini disebut Backpedia. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kita akan membuat konten yang jauh lebih edukatif dikarenakan kita akan sedikit mengupas sejarah dari suatu brand, yaitu brand apa? Kita akan mengupas mengenai brand Shimano. Iya, Shimano yang itu, grup set Shimano. Jadi buat teman-teman yang mengatakan dirinya adalah Shimanoholic, mungkin sudah kenal sama yang namanya Sozaburo Shimano. Kenal dong ya? Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu mengenai tentang Sozaburo Shimano itu siapa, mari kita mundur sedikit di tahun 1921. Pada tahun 1921, Sozaburo Shimano akhirnya mendirikan perusahaan pertamanya dia pada umur 26 tahun. Iya, 26 tahun dia sudah bikin perusahaan. Nggak kayak kita. Perusahaan ini bertempatan di Higashi, Minato, Sakai, Jepang. Yang dimana kan kota ini emang sudah terkenal dengan perusahaan-perusahaan pembuatan pedang dan senjata beril, yang dimana emang di tahun segitu masih perang dunia, jadi pabrik-pabrik ini tuh cukup terkenal pada tahunnya. Alih-alih sebelum dia membuat perusahaan, dia tidak mengikuti jejak ayahnya yang seorang petani. Dia jauh lebih memilih setelah lulus sekolah langsung magang di suatu perusahaan atau di pabrik besi untuk mempelajari pembuatan besi yang akhirnya digunakan di perusahaan pertamanya dia nanti. Ya, lulus sekolah langsung magang di pandai besi. Gak ngikutin ayahnya yang sudah terkenal dengan di dunia pertanian. Visioner sekali ini. Dan pada awal perusahaan ini dibangun, Sozaburo Shimano menyewa suatu pabrik bekas film seluloid yang berluaskan 40 meter persegi. Dan pada saat itu hanya berharga 5 yen per bulan. Ya mungkin pada zaman dulu 5 yen per bulan itu cukup mahal ya. Tapi kalau untuk sekarang 5 yen itu ya sekitar segini. Pada awal berdirinya Sozaburo ini membangun sebuah Shimano Iron Work, dia nggak memiliki alat sama sekali. Gimana dia membangun atau membuat produk-produknya? Untungnya dia memiliki teman yang dimana teman itu meminjamkan alat-alatnya dia untuk Sozaburo Shimano membuat produk-produk pertamanya dia. Dan teman itu adalah pemilik pabrik besi Sano. Ya untungnya dia punya teman ya. Kalau dia introvert bikin perusahaan gimana mau berkembang? Produk pertama yang dia buat adalah single speed freewheel, yang dimana produk ini adalah produk inovatif yang digunakan pada zamannya hingga saat ini. 10 tahun berkembang atau 10 tahun berbisnis, produk ini pun akhirnya bisa diekspor hingga ke Cina. Pada tahun 1951, akhirnya perusahaan ini pun berubah nama yang awalnya Shimano Iron Work menjadi Shimano Industry, yang akhirnya di bawah naungan Sozaburo Shimano sebagai presiden pertamanya dia. Ya iya, namanya dia yang buat dari tahun 19 berapa tadi aku lupa sampai. Di perusahaan ini pun di akhirnya di perubahan nama pertamanya dia bisa mempekerjakan sebanyak 300 orang. Yang awalnya dia bekerja sendiri, mungkin. Dan tidak hanya itu, perubahannya dia juga memiliki 30 mesin yang awalnya dia cuma dipinjemin. Akhirnya punya mesin sendiri. Tidak hanya itu juga, dia akhirnya bisa memperluas perusahaan atau pabrik pertamanya dia menjadi 13.000 meter persegi yang awalnya cuma 40 meter persegi. Dan pada tahun 1991 dia merubah namanya lagi menjadi Shimano Ins yang kita kenal hingga saat ini. Ini orang doyan banget dah ganti nama. Nah, dari penjelasan tadi rasanya kan sudah tahu dong ya latar belakang Sozaburo itu seperti apa hingga akhirnya pada tahun 1991 dia sudah sukses. Nah, tidak abdol kalau kita tidak membahas sedikit mengenai produk pertamanya dia secara rinci dong ya. Produk pertamanya dia itu adalah yang seperti aku bilang tadi, itu ada single speed freewheel. Nah, single speed freewheel itu buat teman-teman yang hobi sepeda pasti sudah tahu dong ya. Buat teman-teman yang belum tahu, aku jelasin sedikit aja ya. Single speed freewheel itu adalah gear yang bisa tetap diam walaupun kaki kalian itu tidak sedang menggenjot sepeda, roda di belakang kalian bisa tetap berputar. Jadi kalian nggak harus genjot sepeda kalian terus menerus, dan kalian bisa jauh lebih santai dan membuat produk pertama ini menjadi inovasi paling modern pada zaman itu. Ya sampai sekarang ya masih modern karena kita masih guna, dan produk ini pun mungkin belum akan tidak tergantikan hingga sekitar 10 tahun, 50 tahun ke depan.
Dan pada tahun 1930, akhirnya Shimano mampu untuk memproduksi single speed freewheel ini menjadi 30.000 unit pada produksi saat itu. Dan garansi yang diberikan oleh Shimano kepada pembeli itu tidak nanggung-nanggung, guys. Garansinya itu adalah penggantian 2 unit freewheel untuk kerusakan 1 unit freewheel yang dibeli. Jadi karena garansi inilah yang ngebuat nama baik atau reputasi dari Shimano pada zaman itu menjadi sangat naik karena memiliki kualitas yang sangat bagus. Sayangnya pada tahun 1937 Shimano harus menurunkan kapasitas produksi freewheel mereka dikarenakan perusahaan mereka dipaksa oleh Jepang untuk membuat persenjataan pada angkatan laut pada saat itu. Karena pada saat itu masih adanya perang dunia. Namun setelah tahun itu berlalu, akhirnya Shimano pun memikirkan inovasi baru, yang dimana dia harus membuat produsen baru atau produk baru setelah dia vakum pembuatan freewheel itu. Dan produk kedua yang dia buat adalah freewheel dengan perpindahan 3 kecepatan. Namun sayangnya produk ini pun tidak diikuti oleh penjualan yang sangat baik. Dan pada tahun 1958, di saat produk ini tidak mencapai penjualan yang sangat baik di kalangan masyarakat, Sozaburo Shimano pun dinyatakan meninggal pada tahun tersebut di bulan September. Dan pada akhirnya pun perusahaan Shimano pun diberikan kepada anaknya, Sozo Shimano, sebagai presiden kedua pada tahun itu. Meskipun penjualan freewheel 3 kecepatan ini tidak berjalan lancar di negaranya, perusahaan Shimano ini tidak putus asa dan tidak berhenti di situ aja. Mereka pun membawa ke pameran yang ada di Amerika pada tahun 1961 untuk memamerkan inovasi terbaru mereka. Dan untungnya, warga Amerika atau negara Amerika menyambut dengan sangat hangat produk yang mereka buat ini. Yang dimana mereka pada saat itu, pada olahraga ini, memiliki minat yang sangat tinggi. Melihat potensi pasar yang sangat berkembang saat itu di Amerika, perusahaan Shimano pun akhirnya mendirikan cabang di Amerika pada tahun 1965 yang pada saat itu dipegang oleh Yoshizo Shimano. Tidak hanya di situ aja, ekspansi pendirian cabang pun tidak hanya di Amerika. Akhirnya Shimano mulai menjajah atau mulai melebarkan sayapnya di Eropa pada tahun 1972. Nah, pada tahun 1972 ini pun ditandai dengan berdirinya Shimano Europe GmbH. Ya, kayak gitu ya tulisannya ya, di Jerman Barat. Setahun kemudian, Shimano tidak berhenti berekspansi. Shimano pun mendirikan kembali perusahaan luar negerinya, yaitu di Singapura, lebih tepatnya di kawasan Jurong Industry Estates. Pada saat itu pun, Shimano memproduksi grup set dengan berbagai macam tingkatan yang seperti kita kenal hingga saat ini. Shimano Singapura ini mendirikan kembali anak perusahaannya di Indonesia, yaitu di Shimano Batam. Ya, keren dia lari juga ke Indonesia. Meskipun perusahaan ini pun bisa menciptakan banyak produk seperti rem, grup set, dan lain-lainnya, ada wartawan yang bertanya kepada Shimano pada saat itu, kenapa tidak membuat sepeda secara utuh. Namun anaknya menyampaikan bahwa pimpinannya yang dahulu yaitu Sozaburo Shimano pernah mengatakan, kita tidak akan pernah bersaing dengan pelanggan-pelanggan kita. Hal itulah yang membuat Shimano mungkin tidak menciptakan produk sepeda secara full bag dan hanya membuat spare part-nya aja. Ya mungkin seperti itu. Kalau salah mungkin kalau teman-teman ada yang lebih tahu atau lebih rinci bisa komen di bawah, kita diskusi. Tapi waktu itu catatannya sih seperti itu artikel yang kita dapatkan. Dan akhirnya Shimano pun tidak hanya menciptakan produk sepeda aja, dia pun menciptakan produk-produk lainnya seperti produk alat pancingan dan juga pernah membuat produk golf. Walaupun waktu itu perlengkapan golf tidak berjalan dengan lancar, tidak seperti perlengkapan sepeda dan peralatan pancingannya. Dan akhirnya golf harus dihentikan. Akhirnya mereka fokus di alat pancing dan di produk sepeda hingga saat ini. Ya, mungkin itu aja ya penjelasan tentang Shimano atau sejarah akhirnya berdirinya Shimano hingga saat ini. Sebenarnya masih banyak lagi sih artikel yang aku dapatkan tentang Shimano hingga tahun 2020. Itu lengkap ada di websitenya dia, tapi kalau aku jelasin semua kayaknya panjang banget ya hingga tahun 2020, dan aku akhirnya tadi cuma bahas hingga tahun 1991 di mana ekspansinya sudah merajalela hingga ke ASEAN. Ya, dia dari ASEAN sih, maksudnya bisa merajalela hingga Singapura dan Indonesia, dan bisa menjajah Jerman juga. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain atau mengetahui tentang hal-hal tentang Shimano atau sejarah Shimano yang jauh lebih rinci, atau ada perkataanku yang salah, penyampaianku yang salah, bisa langsung komen di bawah, tolong diperbaiki dan kita sharing di bawah. Terima kasih sudah nonton hingga habis, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga paham tentang sejarah Shimano, tidak hanya menggunakannya aja. Jadi itu aja teman-teman buat episode kali ini.
Yang mau request bisa komen juga di bawah, dan tetap bersepeda. Take it out. Dan pembahasan dan di pem. Dah, sama mamamu.